Sekarang mengenai technicality ya Pak ya untuk produktivitas yang ada dalam produksi pangan. Bagaimana rencana pemerintah ke depannya untuk memperkuat penggilingan agar bisa bersaing dengan swasta besar? Ya, baik, terima kasih. Jadi ini memang kami di kementerian juga sedang memikirkan terkait masalah penggilingan padi yang kecil, kemudian juga ada yang besar gitu ya. Nah, jadi kita sekarang ini sedang mencoba untuk menyusun permentan yang nantinya bisa melindungi kira-kira pelaku usaha penggilingan kecil ini biar tetap bisa eksis gitu ya. Nah, caranya Kementan akan ya secara gradual itu nanti akan ada modernisasi terkait alat mesin penggilingan terutama yang memang yang kecil-kecil. Nah, kemudian kita dorong juga mereka kalau ingin melakukan modernisasi melalui pembiayaan perbankan itu ada namanya KUR Alsintan. Nah, kredit usaha untuk Alsintan yang itu bunganya memang lebih rendah ya karena 3%. Jadi dengan plafon kredit 0,5 miliar sampai 2M itu bunganya 3%. Selain itu memang perlu juga didorong ada kemitraan antara yang besar dan yang kecil. Jadi tidak bersaing tapi bagaimana justru berkolaborasi. Karena yang kecil ini sebetulnya bisa katakanlah memproduksi atau melakukan katakanlah penggilingan gabah pecah gitu ya. Nah, nanti baru kemudian itu dilanjutkan oleh yang besar. Selain itu juga bisa juga konsolidasi usaha dari penggilingan kecil itu, misalnya mereka tergabung dalam sebuah koperasi. Kalau satu koperasi, misalnya koperasi penggilingan padi yang kecil-kecil ini melakukan konsolidasi diri kan nantinya juga akan skala usahanya akan menjadi meningkat kan. Nah, saya kira itu juga nanti bisa lebih efisien. Dan kemudian tadi kita dorong juga nanti Bulog misalnya dalam melakukan serapan gabah kemudian jadi cadangan beras pemerintah itu seperti yang sekarang sudah berjalan sebetulnya melibatkan penggilingan padi yang kecil tadi gitu ya. Nah, nanti yang kecil ini dengan katakanlah ada penguatan infrastruktur misalnya alat pengering dan sebagainya. Nah, mereka jika bisa memproduksi beras yang speknya itu jauh lebih baik dan itu masuk di kriterianya Bulog. Terima kasih Pak Musyafak. Sekarang kembali lagi kepada Pak Rizal. Pak Rizal, saya penasaran Pak, competitive advantage-nya beras komersial dari Bulog itu bagaimana? Jadi maksudnya bagaimana rencana pengembangan beras komersial ini ke depan agar bisa bersaing dengan produk-produk sejenis yang sudah ada lebih dahulu di pasaran? Betul Mbak. Jadi makanya kami selalu meningkatkan kualitas yang tadi saya sampaikan maupun kami tingkatkan juga namanya diferensiasi produk. Bahkan kami sekarang ada namanya beras Fortifit Mbak. Fortifit. Ya, beras Fortifit ini kita cetak khusus untuk saudara-saudara kita yang mohon maaf yang kena stunting, Mbak. Yang stunting itu bisa menggunakan namanya beras Fortifit. Di mana beras tersebut kita kasih vitamin-vitamin di dalamnya. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, mau DHA dan lain sebagainya. Sehingga yang makan beras ini dia akan postur tubuhnya akan lebih baik, Pak. Teman-teman khususnya yang saudara-saudara kita yang kena stunting, kami sarankan pakai beras Fortifit ini. Ini tambahan selain Bifood dan Punokawan ya Pak, ada lagi ya Fortifit. Ada Fortifit. Ini yang makanya kami akselerasi beras-beras inovasi ini tujuannya untuk mengakomodir keinginan pasar, Mbak. Iya. Ya kan pasar macam-macam nih kan sukanya, begitu seperti itu Mbak kami. Kalau distribusinya Pak untuk Bifood, Punokawan dan juga tadi Fortifit itu berarti di gerai-gerai retail atau seperti modern apa? Pak, retail modern dengan RPK kami ada. Jadi termasuk juga di teman-teman yang ada di Koperasi Desa Merah Putih. Oh iya, Koperasi Merah Putih. Nah, sesuai dengan perintah Bapak Presiden, di mana Koperasi Desa Merah Putih
harus tersedia beras-beras Bulog, Pak. Jadi semua SPHP produk sampai Bulog ada di situ ya, Pak? itu ada di Koperasi Desa Merah Putih dan wajib terisi, Mbak. Demikian, Pak. Jadi etalase terdepan ya, Pak, Betul, ya, Pak. untuk produk-produk menarik. Harganya supaya betul-betul flat dan terjangkau oleh masyarakat. Baik. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Saya kembali kepada Pak Musyafa dari Kementan, Pak. Saya ingin tanya kepada Anda, bagaimana strategi pembukaan lahan baru? Atau mungkin kalau nggak pembukaan lahan baru, optimalisasi lahan, Pak. Lahan tidur ya itu bahasanya ya, untuk meningkatkan luas tanam padi nasional saat ini. Dan bagaimana juga inisiatif-inisiatif yang sudah berjalan mengenai optimalisasi lahan ini juga langsung memiliki pengaruh yang baik, Pak, untuk capaian-capaian dari Kementan. Ya. Baik, jadi terkait cetak sawah baru, ini kan memang dilakukan di lahan-lahan yang sebetulnya itu kondisinya itu semak belukar atau gitu ya. Jadi biasanya dipilih tanah-tanah dengan kemiringan yang relatif datar, 0-3%. Kemudian di situ juga dipilih yang memang statusnya itu clear and clean. Artinya dia tidak masuk kawasan hutan, statusnya jelas ya. Jadi itu juga sudah melalui biasanya kami di lapangan itu selalu kita cek di RT/RW, jadi tata ruang di daerah. Dari situ kemudian ditunjukkan bahwa memang ini statusnya clear and clean, tidak sengketa dan seterusnya. Yang kedua tadi secara teknis relatif datar kemiringannya, kemudian juga irigasinya juga nanti sudah bisa kelihatan. Bisa kalau memang itu daerah rawa berarti kan ada melalui irigasi pasang surut atau mungkin ada embung, ada katakanlah ada tada hujan pun juga bisa kita lakukan. Ya, jadi tapi memang diprioritaskan yang ada sumber air ya. Yang selain itu juga jadi itu verifikasinya dari sumber air ada nggak atau tidak gitu ya, terlebih dahulu ya, Pak. Jadi intinya sumber air itu jangan kemudian diartikan itu ada mata air gitu ya. Tidak harus seperti itu. Tapi katakanlah ini airnya bisa menggunakan nanti pasang surut. Nah, jadi kalau pas pasang air masuk, air hujan yang ada di darat itu terdorong. Nah, jadi itu juga bisa kita jadikan sebagai sumber air untuk pertanaman padi. Nah, selain itu juga pertimbangan yang lain ya yang jelas ada SDM-nya. Jadi kita pertimbangkan berbagai hal. Nah, kalau untuk optimasi lahan itu sebetulnya tidak harus lahan tidur. Ya, lahan tidur juga bisa kita optimalkan. Ya, karena biasanya lahan tidur itu sebetulnya vegetasinya tidak terlalu berat karena dulunya kan sawah, cuman tidak dipakai sehingga tumbuh rumput. Nah, itu kita optimalkan. Tapi juga optimalisasi lahan itu dilakukan yang sudah ada tanamannya juga. Misalnya sekarang setahun hanya sekali. Nah, kita optimalkan. Oh, ini kalau di tanggulnya diperbaiki, pintu air diperbaiki, irigasinya diperbaiki, sehingga nanti indeks pertanamannya bisa naik. Yang satu kali jadi dua jadi 3. Jadi tidak harus selalu lahan tidur ininya. Tidak selalu lahan tidur. Tidak selalu lahan tidur. Yang sekarang dilakukan, oplah ini sebagian besar sebetulnya bukan lahan tidur. Tapi mereka ini memang didorong untuk peningkatan IP. Oplah ya singkatannya ya, optimalisasi lahan ini. Jadi ya ada yang lahan tidur, tapi yang lainnya itu kebanyakan ada yang sudah ditanam, tapi setahun hanya sekali, kita dorong 2 kali, yang 2 jadi 3 kali. Pak Musyafa, di mana saja Pak, mungkin di wilayah mana saja yang jadi prioritas program ini Pak, oplah? Oplah itu awalnya di 12 provinsi. Ada Sumatera itu kan ada Aceh, Sumatera Selatan, Lampung gitu ya, Kalimantan itu ya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan termasuk Merauke. Nah, tapi sekarang oplah ini dikembangkan tidak hanya untuk lahan rawa, tapi juga lahan non rawa. Nah, sehingga program oplah sekarang masuk juga di Jawa. Jadi, sekarang juga ada di Jawa. Ada ya, di Pak, Jawa. Ya? Di daerah mana Pak? Jawa? Ada ya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa itu sudah mulai digarap. Karena memang lahan-lahan non rawa kalau di Jawa. Dan itu sekarang sudah
programnya sudah diperluas. Oke, baik. Yang awalnya rawa sekarang juga ditambah non rawa. Baik, terima kasih banyak atas update-nya Pak Musyafa. Kembali lagi ke Pak Rizal. Pak Rizal, kita ketahui bersama Bulog punya infrastruktur pegudangan dan jaringan distribusi yang begitu luas ya Pak ya. Dan mungkin itu juga salah satu keunggulan yang luar biasa dari Bulog tentunya di Indonesia. Apa competitive advantage yang dimiliki Bulog dibandingkan pelaku usaha lain dalam menjaga ketersediaan beras? Betul, Pak. Dari sudut pandang kacamata Anda. Ya, baik. Di mana kita ketahui bersama Bulog memiliki pergudangan yang cukup luas, terjangkau di seluruh penjuru tanah air, Mbak. Kalau total luasannya, mohon maaf, total titiknya itu ada di 501 titik, Mbak. 501 titik. Seluruh provinsi ya Pak? Seluruh provinsi Indonesia. Nah, dari 501 titik itu total kalau dijadikan gudangnya, dihitung per gudang-gudangnya itu ada 1.529 gudang. 1.529. Jadi satu titik ada yang punya beberapa gudang ada ya Pak? 3 gudang, ada yang 4 gudang, tergantung dengan produksi masing-masing wilayah. Contoh umpamanya kayak di Kerawang. Kerawang itu kan penghasil padi. Nah, gudangnya banyak tuh Mbak. Ya. Nah, tapi kayak contoh mohon maaf yang di tempat-tempat yang kurang ya gudangnya 1 atau 2 saja. Alhamdulillah ini dengan jangkauan gudang ini Bulog sehingga dapat mencapai ke seluruh penjuru tanah air dari Sabang sampai Merauke. Nah, syukur alhamdulillah nih Mbak, kemarin kami melaksanakan rakortas dengan Bapak Presiden dan beberapa menteri dan Pak Menko. Bulog ini alhamdulillah didukung Mbak dari Bapak Presiden untuk ditambah lagi rencana pembangunan gudang di 100 kabupaten kota. Oh, nambah. Di 100 titik lagi. 100 titik. Nah, ini mohon maaf Pak, dari dulu, dari zaman Pak Harto, baru zaman ini lagi Pak, ada pembangunan gudang lagi. Oh. Segitu rentang waktunya baru ada bangun gudang lagi nih Pak. Nah, ini, untuk kapan ini berarti Pak? Siap? Penambahan ini untuk juga kapan? Kita fokuskan, kami sudah lapor ke beliau, jadi khusus untuk di kabupaten kota yang belum ada gudangnya Mbak. Contoh ada beberapa di pulau-pulau terdepan kita, kayak di Natuna, kayak di Sabang, itu kita akan bangunkan. Sehingga kita akan ketahui bersama, negara kita ini kan negara kepulauan, Mbak. Nah, apabila nanti pada saat musim barat, itu kan ombaknya tinggi. Jadi makanya jangan sampai masyarakat yang ada di pulau-pulau terdepan itu, atau terpencil, ini tidak tersalurkan beras tersebut. Maka ya, Pak, ya. arahan Bapak agar difokuskan ke pulau-pulau terdepan tersebut, sehingga mereka punya stok, Mbak. Kapanpun mereka butuh, Bulog siap untuk melayani rakyat, Pak. Demikian, Pak. Itu sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Sudah disampaikan. Rencananya untuk jangkanya kapan, Pak, waktunya? Mulai tahun ini sampai tahun depan, Mbak. Oh, begitu. Okay. Lebih cepat, Mbak. Karena targetnya ya diharapkan bulan Maret nanti sampai Mei itu panen. Diupayakan sudah masuk ke gudang-gudang itu, Mbak. Alhamdulillah. Semoga lancar ya Pak ya untuk pembangunan ini dan juga yang berpengaruh terhadap distribusi Siap, bahan pangan nasional, Pak. Sekarang selain keberadaan dari gudang-gudang yang tersebar di ratusan kabupaten dan provinsi di Indonesia, kita tahu teknologi juga jadi kunci utama dalam sistem logistik modern. Betul, gudang, tapi juga advance gitu ya teknologinya. Sejauh mana Bulog diintegrasikan teknologi, misalnya ya digitalisasi data stok, one database, distribusi berbasis aplikasi atau sistem pelacakan beras untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dari masing-masing gudang dan juga komunikasi antara pusat dan daerah di Bulog, Pak. Seperti baik, apa? Jadi sesuai dengan era zaman sekarang nih, Bulog juga lagi menjadikan Bulog yang sui generis, Pak. Sui generis itu sesuai dengan harapan Bapak Presiden, Bulog itu kembali kejayaan yang masa lalu. Zaman era-eranya Pak Soeharto itu, zaman dulu kan zamannya Pak Bustanil Arifin, wah itu kan hebat sekali Mbak dulu Bulog itu Mbak. Nah, harapannya Bapak Presiden seperti itu. Jadi dengan seperti itu juga kita tingkatkan juga teknologinya, digitalisasinya Mbak. Mulai dari pegudangannya nanti juga kita gunakan menggunakan digital, tidak menghitung lagi manual, nanti menggunakan mungkin pakai conveyor dan lain sebagainya supaya tidak rusak berasnya dibanting-banting dan lain sebagainya itu. Dan kemudian yang berikutnya juga proses tracingnya Mbak, tracing, pelacakannya.
Harapan kami ke depan juga Bulog itu masing-masing packagingnya itu bisa diketahui Pak, di barcode klik gitu nanti tahu. Oh ini keluaran beras tanggal berapa, dari mana, kemudian usianya berapa. Jadi sudah digitalisasi semua Mbak. Termasuk nanti program yang sudah kami laksanakan adalah program digital SPHP Mbak, penyaluran SPHP. Oh, seperti itu apa sudah itu pakai digital SPHP? Sudah pakai aplikasi SPHP Mbak. Oh, ada aplikasinya. Kalau Mbak buka handphone, Android maupun iPhone, dia bisa nanti menggunakan aplikasi SPHP. Itu untuk yang beli beras, khususnya dari pengecer-pengecer atau penjual-penjual, wajib pakai SPHP Mbak. Sehingga berapapun yang dipesan, itu otomatis sampai ke pusat Mbak. Dari daerah sampai kemanapun sampai ke pusat. Dan terdata langsung. Dan terdata langsung. Transparan ya Pak. Termasuk berapa keluarnya, berapa dibelinya. Seperti itu SPHP. Karena pendataannya begitu penting ya Pak untuk Betul, SPHP. Mbak, Karena supaya kan tidak ada kebocoran-kebocoran Mbak. Karena kita antisipasi jangan sampai bocor ini. Kemudian juga yang bantuan pangan, itu juga ada aplikasinya Mbak sekarang. Oh ya. Jadi setiap yang menerima bantuan pangan itu tidak lagi zaman dulu masih dicatat-catat, dicoret-coret gitu. Sekarang langsung pakai di foto, klik, masuk aplikasi, udah bisa dimasukkan barcode-nya, udah bisa masuk Pak. Jadi semua sudah digital sekarang, sehingga semuanya kita on progress menjadi sui generis. Terima kasih juga Mbak, kami Bulog ini sekarang juga sedang disupport oleh Komisi 4 dan Komisi 6 yang luar biasa. Dan Bulog sekarang ke depan juga diharapkan menjadi yang Bulog yang lebih besar. Baik, Pak. Harapannya bukan hanya yang diurusin beras saja Mbak, tapi harapannya 9 bahan pokok ke depannya Mbak, kami harapkan demikian. Dengan semakin transparan dan akuntabel Betul, itu Mbak. tadi ya Pak, ya Siap, distribusinya makasih. makin menjangkau seluruh Betul. pihak, dan juga teknologi dan aplikasi teknologinya ini semakin dekat, semakin dengan transparan, rakyat. semakin Siap, akuntabel. siap. Baik, terima kasih Pak Rizal atas paparannya. Saya akan ke Pak Musyafa Pak. Sekarang masih mengenai teknologi Pak, kalau dari segi pertanian dan juga Kementan, seberapa besar peran teknologi? Contohnya kalau kita di pertanian itu biasanya sering dengar mengenai benih unggul ya Pak ya, smart farming. Bagaimana faktor-faktor ini bisa meningkatkan hasil panen padi di Indonesia? Ya. Sejauh ini seperti apa evaluasinya? Ya, jadi ada namanya total factor productivity. Itu sebenarnya di dalamnya itu adalah termasuk penggunaan teknologi-teknologi. Ya. Jadi yang pertama benih unggul. Benih unggul ini beberapa hasil riset menunjukkan bahwa dia bisa bisa memberi kontribusi ya 20-30%. Kemudian tadi salah satu contoh penggunaan combine harvester saja itu satu alat. Itu dia bisa, satu alat ini bisa mengurangi losses ya pada saat panen itu dari sekitar 3-15%. Kemudian juga ada pupuk, ada irigasi. Irigasi dari beberapa kajian menunjukkan juga 16%. Artinya memang semua itu punya pengaruh, ya, punya sumbangan kontribusi terhadap peningkatan produksi. Ya. Nah, sehingga ini memang sangat penting ya. Dan di pertanian itu kita mengenal namanya teknologi spesifik lokasi. Karena pertanian ini katakanlah benih ditanam di satu tempat, katakanlah di Jawa, oh dia profitabilitas tinggi. Belum tentu kalau itu ditanam di Kalimantan dengan pH yang relatif rendah dan sebagainya itu masih tinggi. Nah, sehingga kita juga harus mencari teknologi spesifik lokasi di tiap-tiap agroekosistem tadi. Nah, ini juga terus kita lakukan. Jadi intinya bahwa teknologi itu mempunyai pengaruh signifikan. Nah, kalau kita bahas terkait smart farming, memang ini penerapannya belum masif ya, karena memang katakanlah kan perlu infrastruktur. Misalnya aja ada daerah yang remote, yang kadang internet juga belum bisa, sinyalnya nggak ada, nah itu kan juga kendala. Kemudian juga kita perlu melakukan literasi digital ke petani-petani kita. Nah ini segmennya kan berarti ini harus petani milenial. Ya. Nah ini kita
sekarang itu kan dengan adanya program Oplah dan Brigade Pangan, inilah Kementan merekrut anak-anak muda. Ya, minat untuk generasi muda ya Pak ya, untuk bertani ya Pak. Betul, nah, itu saya kira itu nanti apa yang kita harapkan, mereka inilah yang melek digital tadi, sehingga smart farming pelan-pelan bisa kita terapkan. Dan akhirnya produktivitasnya meningkat ya Pak, dengan SDM yang lebih baik ya Pak ya. Betul, karena memang itu akan membuat lebih efisien. Sebetulnya contoh penggunaan ya kita misalnya aja di kita itu ada namanya program Simotandi misalnya atau Siskrop. Bagaimana kita mendata tanaman padi dari umur yang katalah umur seminggu, vegetasi 1, vegetasi 2, kemudian yang umur generatif, yang mau panen, sampai yang bera, yang masih genangan air. Nah itu kita udah punya. Nah, itu juga untuk membantu dalam kita mendorong peningkatan luas tanam.